Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Marilah kita sebelum belajar melafazkan basmalah bersama-sama agar pembelajaran kali ini lancar dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk materi kali ini masih meneruskan penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana kita sudah masuk ke tahap pengikhtisaran. Materinya tentang kertas kerja. Selanjutnya, apa sih kertas kerja itu? Kertas kerja adalah atau neraca lajur yang biasa kita sebut neraca lajur adalah kertas kerja yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk menyesuaikan laporan keuangan, atau kertas kerja berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur atau kertas kerja dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Jadi tujuannya di sini itu ya untuk mempermudah lah dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, bagian kertas kerja itu apa saja? Karena tadi dikatakan adalah kertas berkolom, yaitu yang pertama ada neraca saldo, ada ayat jurnal penyesuaian, ada neraca saldo yang telah disesuaikan, ada laporan laba rugi, serta ada laporan neraca. Nah, di sini ada 5 bagian, ya, 5 bagian. Jadi kertas kerja yang lazim digunakan yaitu 10 kolom. Baik, kita bahas satu persatu bagian daripada kertas kerja. Yang pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk menyusun laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Jurnal penyesuaian, bagian yang kedua tadi kemarin kita sudah bahas tentang jurnal penyesuaian. Tinggal nanti pengeterapannya bagaimana di kertas kerja tersebut. Nah, sekarang bagian yang ketiga yaitu neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldo sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, misalnya ini ada contoh. Ini adalah neraca saldo suatu perusahaan. Perusahaannya belum diketahui namanya, sebut aja perusahaan XXX. Nah, ini adalah kolom neraca saldo di mana ada sebelah debit dan ada sebelah kredit. Dari neraca saldo, data yang diperlukan itu untuk kertas kerja ada penyesuaiannya. Nah, ada penyesuaiannya, bisa kalian lihat. Penyesuaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemarin sudah kita pelajari. Nah, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Nah, seperti berikut. Ya, seperti berikut, bisa kalian lihat. Jurnal penyesuaian 1 piutang usaha sampai dengan nomor 6. Kalian bisa lihat dari jurnal penyesuaian ini nanti diperlukan juga akan kita posting, akan kita pindahkan dalam kertas kerja. Nah, caranya bagaimana? Baik, mari kita lihat satu persatu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ini adalah neraca atau saldo, ya, neraca saldo.
yang tadi ada di soal di atas ya, belum diketahui nama perusahaannya apa. Neraca saldo kita masukkan ke kolom neraca saldo. Nah, debit, kredit sesuai dengan apa yang ada di soal tadi kita pindahkan di sini. Selanjutnya tadi bagian kertas kerja yang kedua adalah jurnal penyesuaian, dan kita sudah ada contoh ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, ayat jurnal penyesuaian juga kita akan pindahkan di sini. Coba kalian lihat tadi ada 6 jurnal penyesuaiannya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Tadi sudah kita masukkan, yang debitnya masuk di debit, yang kredit masuk di kredit, sehingga ya jurnal penyesuaiannya menjadi balance. Nah, kalian lihat. Nah, bagian yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan. Baik, mari kita lihat neraca saldo disesuaikan. Nah, kalian perhatikan di sini kas tidak ada penyesuaian sehingga langsung masuk ke neraca saldo disesuaikan. Kasnya 2065, di neraca saldo 2 juga 2065. Piutang usaha neraca saldonya 22220, tapi ada penyesuaian sehingga debit neraca saldo debit di jurnal penyesuaian ditambah sehingga jumlahnya 2720 ya, karena di neraca saldo disesuaikan di sini bisa kita lihat ada plus dan tambahnya. Nah, yang tidak terpengaruh dengan jurnal penyesuaian maka bisa kita lihat. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada dikurangi. Misalnya perlengkapan. Nah, perlengkapan di neraca saldo 2000. Terus di sini ada penyesuaiannya kredit 1.240. Sehingga jumlah neraca saldo disesuaikannya ada 760, berubah dikurang. Kalau piutang tadi ditambah, kalau ini perlengkapan kebetulan ada pemakaian jadi berkurang. Begitu seterusnya. Jadi ini disebut neraca saldo disesuaikan. Ya, jumlah debit kreditnya harus sama. Nah, dari neraca saldo disesuaikan di sini ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Kolom laba rugi itu adalah kolom yang berisi akun-akun pendapatan dan beban dimasukkan ke kolom laba rugi. Selanjutnya kolom neraca. Kolom neraca ini isinya adalah harta, utang, dan modal. Kita lihat laporan laba ruginya apa saja yang masuk di sana. Nah, ini yang masuk di kolom laba rugi. Ya, nih ada pendapatan. Ya, ada pendapatan. Dan di sini ada beban. Ini beban, ini beban, ini beban, ini beban, sehingga bebannya jumlahnya 9755. Kita selisihkan antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan, ketemu laba. Kenapa disebut laba? Karena pendapatannya lebih besar daripada beban yang dikeluarkan perusahaan, sehingga ketemunya laba. Nah, sekarang kita lihat di kolom neraca. Kalian perhatikan kolom neracanya. Nah, di kolom neraca kita perhatikan. Di situ tadi sudah Ibu katakan bahwa kolom neraca itu adalah harta, utang, dan modal.
Nah, yang termasuk harta apa, yang termasuk modal apa, yang utang bagaimana, masukkan ke kolom neraca. Sehingga pada akhirnya kita jumlahkan debit kreditnya. Karena berbeda, maka diselisihkan antara debit dengan kredit, antara aktiva dengan pasiva. Nah, jumlahnya, selisihnya itu harus sama dengan selisih yang ada di laporan laba rugi. Kalau nggak sama, berarti mungkin salah menghitung dan sebagainya. Jadi baik laba rugi maupun neraca itu harus sama-sama. Nah, ini adalah neraca. Nah, neraca lajur atau kertas kerja di sini ini memudahkan untuk penyusunan laporan keuangan. Ya, karena sudah terdiri dari kolom-kolom di sini. Jadi tinggal dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Kalau masih ada waktu, Ibu akan buatkan materi tentang penyusunan laporan keuangan. Nah, itu mengenai materi neraca lajur atau kertas kerja. Baiklah, seperti biasa, nggak bosan-bosannya Ibu selalu membuat penugasan, yaitu kerjakan paket halaman 152, kerjakan soal nomor 13, kerjakan di buku tulis folio kalian dan difoto masukkan ke GC. Kerjakan tepat waktu ya, tetap semangat. Dan sekali lagi Ibu berpesan, jangan suka menunda pekerjaan, apalagi penugasan. Karena kalau kamu menunda penugasan, kamu sendiri yang akan repot. Anak-anakku semuanya, baik itu pesan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.